Jumpa lagi bosku dengan berita terkini GK ya. Didik Semin ya. Kali ini saya mau mengulas bahkan ditinggal ke Libanon keluarga selama AHY. setahun penuh untuk mengemban tugas Ya. menjadi pasukan perdamaian Ini PBB. testimoni istrinya Bukan hal yang mudah bagi saya untuk AHY beradaptasi selama dengan keluarga baru perjalanan TNI. sebagai istri Apalagi pertama saat itu kali kami sebagai istri belum memiliki sampai anak. sekarang Saya pun harus mengikuti tinggal perjalanannya sendirian di AHY batalion. apa yang Tidur dikatakan sendiri di rumah bagaimana di dinas. video ini ya. Tapi jangan lupa Ketika subscribe, mengatasi like, dan komen kesulitan ya. untuk Terima saya kasih. sendiri, Lanjut. saya juga Oke, harus Lur. bisa membina istri-istri prajurit. Mereka anggota suami saya. Yang sebagian besar usianya di atas saya. Karena pada saat itu usia saya masih 24 tahun. Hal tersulit yang dialami kami para istri prajurit adalah kekhawatiran tiada henti atas keselamatan suami kami. Apalagi saat itu komunikasi tidak semudah sekarang. Tidak bisa setiap saat telepon. Belum AHY ada sekarang ngetop messenger, WhatsApp selama call, mengikuti Pak apalagi video call. Jokowi ngetop sekarang. Di Kadang bawahnya tambah, komunikasi di harus bawah melalui lagi email yang tidak bisa secara langsung dibaca dan dibalas. bagi anak buah Pak Jokowi ngetop. Saya masih Pokoknya ada semakin rekam jejak digital wibawanya komunikasi semakin melalui email ketika tinggi. Mas Agus berdinas di Libanon. Email ini saya kirim pada tanggal 22 Desember 2006. Saya coba kalau boleh membacakan sedikit, tapi mohon maaf ini udah diedit supaya tidak terlalu alay dan bucin. Deres suamiku, alangkah senangnya hatiku menerima email dari kamu dan juga foto-foto yang sangat berkesan di mata dan hatiku. Menggambarkan betapa prajurit Libanonku hidup dalam pengabdian terhadap negara. Kayak di film-film ya Pap, bangga banget aku sama kamu. Doa aku menyertai seluruh pasukan Garuda dan khususnya Mas Agus. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran tugas. Yang sudah menonton hadir baru hadir ya. Dan kembali jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bosku. Sebenarnya edisinya panjang sekali tapi kata Mas Agus jangan panjang-panjang ya. Jadi yang bucin-bucin yang alay-alay saya hilangkan. Hadirin sekalian, terus terang hati ini sering sekali deg-degan jika menonton berita tentang konflik Libanon-Israel yang saat itu masih berlangsung. Pada suatu hari, kekhawatiran saya semakin menjadi. Terjadi pengeboman di sebuah jalan di Libanon Selatan yang menewaskan 6 tentara PBB dari Spanyol. Padahal jalan itu baru saja dilalui oleh suami saya. Di benak saya, mantan artis bisa Indonesia. saja itu suami saya yang menjadi korban. Tapi syukur alhamdulillah, kadarullah suami saya dapat kembali dan selamat di tanah air. Itu merupakan sebuah rezeki yang luar biasa untuk keluarga kami. Kesibukan Mas Agus di satuan ternyata harus ditambah dengan beban tugas baru. Para seniornya memandang Mas Agus memiliki kapasitas dan intelijensi di atas rata-rata. Saya setuju dengan pandangan ini. Tetapi akibatnya banyak permintaan dan perintah yang meminta Mas Agus bekerja tambahan untuk hal-hal lain di luar satuan. Hal itu membuatnya semakin sibuk meski membuatnya menjadi lebih menguasai banyak hal. Saya sendiri di sini tidak bisa menceritakan secara detail apa-apa saja tugasnya karena kalau di militer banyak sekali rahasia yang tidak bisa dibagi termasuk ke istri. Tapi satu hal yang membuat saya bangga adalah ketika Mas Agus menjadi tim perumus dalam pendirian Universitas Pertahanan. Namanya diukir di universitas tersebut. Alhamdulillah, sebagai seorang istri saya sangat bersyukur melihat hasil kerjanya yang bertahun-tahun kini bisa dinikmati oleh banyak mahasiswa. Dari pendidikan Insya pertama Allah sampai mereka sekarang, bisa mendapatkan ilmu bermanfaat dengan belajar di Unhan. Hal lain yang membuat saya kagum adalah hobi belajar Mas Agus. Ia selalu menjadi lulusan terbaik dimanapun ia berada, juga menghasilkan 3 gelar master, salah satunya dari Harvard. Kepribadian ini sebenarnya pada awalnya sangat berbeda tentunya dengan saya ya, teman-teman saya saksinya. Tapi kemudian saya pun banyak mencontoh hal positif dari dirinya.
Saya pun kuliah kembali magister dalam bidang ekonomi di Universitas Indonesia dan meraih gelar master. Katanya pasangan hidup yang baik adalah yang menularkan hal-hal baik kepada pasangannya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2015-2016 Mas Agus menjadi komandan batalion. Tokoh-tokoh yang datang ya. Memimpin prajurit di lapangan. Saya melihat bagaimana setiap harinya Mas Agus bangun subuh untuk apel pasukan, tidur baru lewat tengah malam, sambil tidur pun menggenggam HT. Katanya agar informasi selalu update dan khawatir ada hal-hal mendadak terjadi. Ketika sedang semangat-semangatnya membangun batalion, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat ekstrim. Ada dinamika politik berkembang di Jakarta, cukup panas dan menegangkan. Di saat itulah sebagai patriot sejati, Mas Agus terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi. Jadi keputusan masuk politik bukan karena faktor orang tua seperti sangkaan banyak orang, tapi keputusannya sendiri. Saat pengambilan keputusan pun sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Kalau ada suara-suara dari luar ya, ini agak bukan di luar hanya dekat meminta jalan. saran kepada beberapa orang, Mas Agus juga berdiskusi dengan saya. Katanya pada akhirnya keluarga intilah yang akan merasakan dampak dan keputusan itu. Kami pun sholat istikharah. Setelah itu dengan mantap, Mas Agus memutuskan untuk pensiun dini dari TNI dan bergabung ke politik dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Memang Mas Agus kalah dalam kontestasi, tapi jiwa besarnya membuat ia cepat bangkit di kehidupan politik yang naik turun layaknya roller coaster. Apakah keputusan hijrah dari militer ke politik adalah keputusan besar dan berat bagi Mas Agus? Yes. Tapi apakah menyesal atas keputusan itu? Saya jamin 100% tidak. Karena sudah melalui pertimbangan yang matang dan siap dengan segala konsekuensinya. Dalam proses transformasi ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Bagi saya baik di militer maupun di politik, karakter Mas Agus masihlah sama. Saya memang bukan menikahi profesinya, saya menikahi jiwanya. Sehingga walaupun dunia militer dan politik sangat berbeda 180 derajat, tetapi jiwa laki-laki yang saya nikahi adalah itu masih sama. Tadi pembacaan testimoni dari Anissa Pohan untuk AHY. Dan video bahkan ini di politik ini Mas Agus membuat lompatan yang sangat tinggi. Dan Diberi amanah sebagai ketua umum partai. like, comment, posisinya ini selalu dimanfaatkan untuk ikut memberikan saya yang bukan hanya kepada kemajuan bangsa dan negara, tetapi ia akan selalu ingat alma mater tercinta.